Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adnan Parangi. Kita kembali berdiskusi hukum lagi. Maaf, beberapa hari kemarin saya belum sempat tanggapi beberapa pertanyaan karena memang masih ada agenda yang. Nah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang saya nggak tahu keberapa, yang jelas di video-video sebelumnya saya sudah menjawab juga beberapa pertanyaan. Nah, ini pertanyaan beliau seperti ini. Perusahaan yang saya bekerja sama, perusahaan saya bekerja sama dengan seseorang, kemudian dibuatkan MOU. Namun dana yang kami berikan untuk modal awal kerjasama tidak dikembalikan dan tidak digunakan untuk membeli bahan yang seharusnya termuat dalam perjanjian kerjasama. Mohon pendapatnya, Pak. Oke, saya belum tahu Bapak ya. Saya masih muda. Oke, jadi saya jelaskan, teman-teman. Penanya ini mempertanyakan soal dana yang mereka berikan, perusahaannya berikan ke pihak mitranya atau pihak yang bekerja sama dengan mereka. Namun dana itu saya nggak tahu ya, entah hilang atau seperti apa. Yang jelas tidak digunakan sebagaimana mestinya atau tidak diperuntukkan, tidak dibelikan barang yang sesuai peruntukannya. Nah, hal seperti ini pernah saya tangani perkaranya. Jadi memang ada mitra kerja yang tidak amanah. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Dan untuk penanya juga saya himbau untuk selalu hati-hati, karena memang jika kita berada dalam satu perusahaan kemudian bekerja sama atau bermitra dengan pihak lain atau perusahaan lain atau perseorangan, maka memang harus betul-betul teliti, karena dana yang digunakan untuk kerjasama itu pasti tidak sedikit. Apalagi kalau sudah bicara perusahaan, ya paling sedikit puluhan juta lah, bahkan sampai ratusan ataupun bahkan sampai miliaran rupiah. Nah, menanggapi pertanyaan ini, yang pertama saya mau tekankan bahwa mereka memiliki MOU. Nah, MOU ini menjadi dasar mereka untuk bekerja sama tadi. Nah, sehingga apabila ada di antara para pihak yang tidak amanah ataupun tidak melaksanakan sesuai dengan poin-poin yang termuat dalam MOU itu, itu yang jadi masalah, seperti halnya yang terjadi sekarang. Nah, teman-teman, memang kalau seseorang kita sudah berikan amanah dan sulit untuk kita percaya, kedepannya beliau sudah tidak akan mungkin lagi kita ajak bekerja sama, karena sudah cacat di awal. Nah, melihat case yang ini ataupun perkara yang ini, maka tentu perusahaan keberatan. Pihak perusahaan keberatan karena dana yang mereka berikan sebagai modal awal untuk kerjasama ya jadi tidak jelas. Artinya tidak dibelikan barang yang sesuai perjanjian. Nah, langkah apa yang harus ditempuh kalau misalnya terdapat hal seperti ini? Nah, saya akan jelaskan. Jadi teman-teman, mungkin di antara teman-teman ini ada yang pengusaha ataupun karyawan atau apalah, bidang usaha apalah, atau wira swasta. Intinya harus berhati-hati. Kita semua harus berhati-hati apabila ingin memberikan kepercayaan pada orang lain. Karena jika terjadi hal seperti ini, ya mau tidak mau kita harus tempuh jalur hukum. Cuman memang sebelum kita menempuh jalur hukum, kita harus upaya persuasif dulu. Hanya saja ya ketika upaya persuasif itu tidak tercapai, maka
upaya satu-satunya adalah upaya hukum. Nah, kalau berkaitan dengan uang yang diberikan lalu tidak digunakan untuk membeli bahan sebagaimana atau barang sebagaimana yang diperjanjikan, maka ini masalah. Nah, kita lihat lagi apakah masalah ini menimbulkan kerugian yang sangat besar atau tidak. Nah, kalau misalnya memang dana yang diberikan itu cukup besar, tentu pihak lain atau yang bekerja sama dengan beliau ini sangat-sangat dirugikan, teman-teman. Nah, ada dua opsi yang bisa ditempuh terhadap langkah hukum untuk penyelesaian perkara ini. Yang pertama, kita bisa menempuh jalur pidana. Yang kedua, kita bisa menempuh jalur perdata. Kenapa jalur pidana? Karena yang namanya seseorang diberikan kewenangan ataupun kepercayaan ataupun jabatan dalam lingkup swasta, ya. Kita bukan bicara persoalan negeri. Kalau bicara negeri itu lain lagi, karena ini perusahaan, ya maka ini kita bicara swasta. Dia nggak bilang bahwa uang itu adalah uang negara. Iya, tapi saya nggak tahu juga ya apakah ini perusahaan swasta atau BUMN atau BUMD. Intinya saya fokusnya di swasta, karena beliau tidak jelaskan bahwa dana ini bersumber dari mana. Ya, saya anggapnya ini swasta. Kalaupun ada yang bertanya persoalan dana yang bersumber dari APBN atau APBD, ya saya akan buat jawabannya pada video yang lain. Cuman kita fokus aja di penjelasan yang swasta. Nah, apabila seseorang diberikan kepercayaan ataupun jabatan tertentu ataupun sebagai mitra kerjasama seperti halnya pertanyaan ini, maka ketika dia tidak amanah, itu masuk dalam kategori tindak pidana penggelapan. Nah, penggelapan ada dua, diatur dalam pasal 372 KUHP dan diatur juga dalam pasal 374 KUHP. Nah, melihat case yang ini, saya merujuknya pada pasal 374. Mengapa 374? Sebab yang bersangkutan ini diberikan kepercayaan sebagai mitra kerjasama atau ada hubungan pekerjaan, kemudian tidak amanah, sehingga dana yang tadi jadi tidak jelas atau tidak lagi ada. Nah, kalau dia hanya misalnya saya bersama kawan saya yang sebelumnya tidak ada pembicaraan apa-apa, kemudian saya titipkan misalnya handphone, bro, gue titip handphone dong. Nah, kemudian handphone gue itu hilang, beliau bilang hilang. Nah, otomatis saya tetap cari tahu ke dia dong, kenapa bisa hilang. Nah, kalau yang seperti itu masuk dalam kategori penggelapan yang diatur dalam pasal 372, karena tidak ada hubungan pekerjaan yang mengikat di antara kita, dan beliau juga menyembunyikan atau menghilangkan itu bukan dalam posisi jabatannya dia. Nah, kalau yang seperti ini kan kerjasama, sehingga ada hubungan pekerjaan yang terjalin di dalam di antara para pihak, karena ada MOU jelas. Nah, antara pasal 372 dan 374 ini, 374 itu terdapat pemberatan, itu pasal pemberatan ya terhadap tindak pidana penggelapan, karena ancamannya selisih 1 tahun dengan 372 maksud saya. Jadi kalau 372 itu 4 tahun ancaman pidananya, kalau 374 itu 5 tahun. Ancaman pidananya. Makanya berbeda 1 tahun, karena memang kalau di 374 itu lebih dominan ke seseorang yang memiliki hubungan pekerjaan atau melakukan penggelapan itu dalam jabatannya. Nah, ada juga yang bilang bahwa pasal penggelapan dengan pencurian itu perbedaannya sangat tipis. Iya, benar, sangat tipis, karena memang antara penggelapan dan pencurian itu sama-sama menghilangkan 2,000 years later. baik barang
atau apa namanya, atau uang atau barang yang lain atau apa saja yang dititipkan ke dia. Nah, kalau pencurian, ini perbedaannya ya, saya sedikit jelaskan. Kalau pencurian yang diambil oleh yang bersangkutan itu baik uang ataupun barang, maka sebelumnya uang tadi atau barang tadi itu belum ada dalam penguasaannya dia. Misalnya saya mau melakukan pencurian, saya ambillah uang teman saya yang ada di lemarinya misalnya atau di dompetnya. Nah, sebelumnya uang itu tidak ada di saya, kemudian saya ambil, saya pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian berada dalam penguasaan saya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, itu pencurian. Kalau penggelapan, uang atau barang tadi sudah ada di saya, kemudian saya tidak bertanggung jawab atas amanah itu. Nah, makanya itulah perbedaannya, sangat tipis sekali ya kalau kita lihat. Cuman ya meskipun sangat tipis perbedaannya, tetap masing-masing disanksi. Jadi kalau pencurian juga ada sanksi pidananya, penggelapan juga ada. Nah, kita masuk pada proses yang kedua. Yang tadi kan saya menjelaskan persoalan pidana. Kalau yang kedua ini bisa menempuh jalur upaya hukum perdata. Nah, kenapa perdata? Karena berdasar pada MOU yang tadi. Sehingga di MOU itu kan jelas ada pasal per pasal, poin per poin, atau angka per angka, hak dan kewajiban. Jadi kalau misalnya ada yang tidak terlaksana di antara semua itu, antara hak dan kewajiban tadi, maka itu lawan prestasi. Sama halnya dengan persoalan ini. Ketika dikasihkan uang si mitra ini ya, perusahaannya si penanya ini memberikan uang ke mitranya, lalu beliau tidak amanah, maka itu sudah lawan prestasi. Artinya apa? Beliau sudah mengingkari apa yang menjadi kewajibannya dia. Nah, itu kan prestasi. Nah, upaya hukum yang harus ditempuh itu adalah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Nah, kalau itu terbukti beliau bersalah, maka mau tidak mau beliau harus bayarkan. Kalau tidak, ya kita akan minta beliau untuk menyerahkan sita jaminan atau dilakukan peletakan sita yang nantinya itu akan menjadi milik penggugat apabila perkara ini dimenangkan di pengadilan. Nah, untuk gugatan non prestasi juga ini ada yang mengatur secara khusus. Jadi apabila angkanya itu di bawah 500 juta, ada yang namanya gugatan sederhana. Jadi gugatan sederhana itu mengatur uang prestasi yang jumlah kerugiannya itu di bawah dari 500 juta. Nah, gugatan sederhana ini berproses waktunya beda dengan yang gugatan biasa. Jadi tidak sama. Dia lebih cepat diputus perkaranya dan proses pemeriksaannya juga lebih simpel. Saya tidak mau jelaskan panjang terhadap prosesnya karena penanya hanya bertanya soal bagaimana upaya hukum. Jadi itu upaya hukumnya tadi, yang pidana juga bisa, perdata juga bisa. Nah, tinggal mau menempuh yang mana. Apakah mau mempidanakan dia, si mitra yang tadi, atau mau melakukan upaya hukum perdata. Intinya semua jalur itu dapat ditempuh oleh si perusahaan penanya ini. Nah, yang berikut saya mau jelaskan juga, kalau mau melaporkan tindak pidananya, maka yang melapor harus direksi. Tidak boleh hanya staf. Karena staf itu biasanya tidak terdapat dalam akta pendirian perusahaan. Kalau direktur jelas, beliau yang bertanggung jawab terhadap alur keuangan perusahaan. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau misalnya masih ada yang mau dipertanyakan terhadap penjelasan ini, silakan bertanya di kolom komentar. Saya pasti jawab.
Hanya saja mohon kesabarannya untuk menunggu karena saya juga punya kesibukan tersendiri, tapi tetap saya akan jawab yang menjadi pertanyaan teman-teman. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.